Baik, kita lanjutkan. Kita ganti bab kedua. Sepotong gabus bergerak naik turun di permukaan air ketika dilewati sebuah gelombang. Gelombang tersebut menempuh jarak 9 meter dalam waktu 30 sekon. Bila gabus tersebut bergerak naik turun 2 kali dalam 3 sekon, maka nilai panjang gelombangnya berapa? Kembali, jadi kita sudah masuk ke bab berikutnya, bab gelombang mekanik. Diketahui di soal bahwa sepotong gabus bergerak naik turun di permukaan air ketika dilewati sebuah gelombang. Gelombang tersebut menempuh jarak 9 meter dalam waktu 30 sekon. Yo, nomor berapa? 9. Menempuh jarak 9 meter. Jarak itu apa? Jarak itu S 9 meter. Nah, dalam waktu 30 sekon. Waktu itu T 30 sekon. Nah, kemudian gabus tersebut bergerak naik turun 2 kali dalam 3 sekon. 2 kali. Berarti naik kali itu berarti banyaknya jumlah, banyak getaran. 2 dalam waktu lagi, dalam waktu T 3 sekon. Nah, 2 kali dalam 3 sekon. Maka pertanyaannya, panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombang itu adalah lambda. Lambdanya berapa? Baik. Nah, Anda ingat bahwa nggarap soal gelombang pertama kali, rumus yang Anda paham, yang Anda dikenal oleh guru Anda di bab pertama tentang gelombang, itu adalah rumus cepat lambat gelombang. V sama dengan lambda dikali F. Maka untuk menghitung lambda, rumusnya akan berubah jadi apa? Jadi V dibagi apa? Dibagi F. Wes. Berarti Anda hitung V-nya, Anda hitung F-nya. Dari mana? Dari data ini. Gampang banget. NS karo T. ST, maka ketemu apa? V mesti. Karena kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Wes, berarti jaraknya berapa? 9. T-nya berapa? 30. Satuannya meter per sekon. Selesai. Terus N per T, nah, banyak getaran per waktu itu disebut dengan frekuensi. Banyaknya getaran itu mau nilainya 2, waktunya 3, frekuensi satuannya hertz. Terus tinggal disusi, sangat mudah. Berarti V-nya masuk angka 9 per 30 dibagi F-nya 2 per 3. Nanti kalau Anda bingung hitungnya ya 3 ini boleh. 9 per 30 dikali 3 per 2. Wis, telu karo telu hilang, ya kan? Berarti 9 dibagi 20. 9 dibagi 20 berapa? 0,45 meter. Wis, jawabannya itu 0,5 cm. Oh, atau ini soal 3 cm sama saja 45 cm. Nah, hasilnya itu sangat mudah. Soal nomor 9. Kita lanjut soal nomor 10. Bisa ya? Gampang deh, gelombang gampang. Lanjut soal nomor 10. Nah, itu masuk ke gelombang berjalan. Nah, itu rata berbeda sudah karena kita akan ketemu rumus baru. Sebuah gelombang berjalan dengan persamaan Y, jadi Y sama dengan 0,02 sin pi 50T min X. Nah, pertanyaannya ada 4, jadi Anda nggak usah nyari pilihan jawabannya. Nah, misalkan nanti pertanyaannya bisa diganti-gantikan, bisa jawab. Nomor 1, dikatakan bahwa frekuensi gelombangnya 25 Hz. Kita buktikan. Ingat bahwa dalam kasus persamaan gelombang berjalan, rumus umumnya apa? Y sama dengan A, terus sin, lagi omega T plus minus Kx atau plus minus Kx. Nah, plus minus itu menandakan arah rambatannya. Nek dia plus ke kiri, nek min malah ke kanan arah rambatnya. Nah, di soal karena dia pakai negatif, tapi yang melu ngambil negatif. Sesuaikan saja dengan soal. Itu rasa gaya mikir dewe, gaya cara dewe gitu ya. Nah, perhatikan antara soal dengan rumus umum sudah satu pola atau belum? Y maksudnya ya nek Y terus sama dengan orangnya. Maksudnya gitu, di belakang sin di soal kan ada pi tadi, sementara di rumus nggak ada, kosong. Maka caranya gimana? Pi-nya harus hilang, kan? Caranya dihapus aja ya, pi-nya jangan dihapus. Nah, caranya biar
kemudian dia hilang maka dia harus dikalikan masuk ke dalam kurung. Begitu. Maka rumus akan berubah jadi Y sama dengan 0,02 sin. Yo, pi-nya masuk. Berarti jadi berapa? 50 pi T min pi X. Oh, betul. Nah, nek wis mudeng ngono, sekarang sudah satu pola apa belum dengan rumusnya? Wes Y sama dengan I sin sin I wis ketemu T ketemu X gitu ya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya artinya 0,02 itu adalah siapa? Adalah A. No. Terus 50 pi T itu adalah omega T. Berarti 50 T ini, 50 pi ini adalah siapa? Omeganya. No. Terus pasangan X kan K, berarti pasangan X K maka pi adalah K-nya. Gitu. Gimana? Nah, wes, sekarang kita cek satu-satu. Nomor 1 disuruh menghitung frekuensi. Nah, frekuensi itu di mana? Dari sini kan nggak ada kasusnya. Everon, maksudnya ada ngerti bahwa omega itu rumusnya adalah 2 pi F. Loh, F itu segitu lagi. Padahal yang soal omega nilainya berapa? Omega nilainya adalah 50 pi sama dengan 2 pi F itu. Coretan 2 pi sikat kalau saya pi, maka nilai F-nya berapa deh? 25. Nomor 1 benar? Benar, nomor 1 benar. Sekarang soal nomor 2. Mulai apa? Panjang gelombang. Panjang gelombangnya lambda nilainya skok K. Ingat K rumusnya apa? Nek omega mah 2 pi F, nek K apa? 2 pi per lambda. K nilainya berapa nih soal pi? Wes pokoknya 2 pi per mau jalan ya lambda karo pi ya. Yo bakal lambda sama dengan pi-nya sikat. Berarti hasilnya berapa? 2 meter. Wes lambdanya 2 meter kan orang? Betul ya, nomor 2 panjang gelombangnya 2 meter. Kemudian dilanjutkan soal nomor 3. Cepat rambat gelombangnya 50 meter per sekon. Oke, cepat rambat gelombang nomor 3. Cepat rambat gelombang itu V. Rumusnya apa? Lambda dikali F. Lambdamu berapa? Lambdanya 2 meter, F-nya 25. Berarti V-nya berapa deh? 50 meter per sekon. Wah, guys. Bener juga ya nomor 3. Nah, sekarang yang terakhir soal nomor 4, persamaan simpangan. Jadi simpangan gelombang saat T-nya 1/25 sekon dan X-nya 3/2 meter adalah 0,01 meter. Kita buktikan bener apa salah soal ini. Yo. Simpangan itu Y, lah berarti kesimpulannya kayak ngitung gitu. Nah, Y-nya ini berapa? Kalau T-nya dimasukkan 1/25 dan X-nya 3/2. Ngono maksud soal itu. Nah, yuk berarti 0,02 sin 50 pi. T-nya berapa? 1/25 dikurangi pi. X-nya berapa tadi? 3/2. Wes, lanjut. Berarti 0,02 sin, yo sikat ya. Berarti hasilnya 2 pi dikurangi 3/2 pi. 3/2 itu kan 1,5 pi. 2 dikurangi 1,5 berarti hasilnya 0,02 sin setengah pi. 0,5 pi. Nah, sin 0,5 pi itu berapa? Pi itu kan 180 derajat ya toh. Maka setengahnya 180 berapa? Betul, sin 90. Berarti pada karo 0,02 sin berapa deh? 90 derajat. Sin 90 berapa? 1. Berarti 1 dikali 0,02 meter. Ini Y-nya. Wis, jawabannya salah ya, karena di soal dikatakan 0,01. Wis, berarti jawabannya hanya 1, 2, 3 yang benar. Nah, bilang jawabannya ini ayo. Karena kebetulan ini tidak saya berikan, memang tak buat semi isi. Sajane nomor 10 ini tipe soal kalau zaman SBMPTN zaman dahulu. Jadi SBMPTN zaman dahulu itu ada 3 tipe soal. Yang pertama pilihan janda biasa A B C D E gitu. Terus nanti yang kedua tipe soal 1 2 3 4 gini. Nah, nanti nek 1 2 3 yang benar jawabannya A, nek B 1 dan 3, nek C 2 dan 4 dan seterusnya. Nah, sekarang dihapus. Wis penak semuanya pilihan janda. Jadi pemangku yang ngawur ngono wis penak lah ya nganggo mikir gitu. Alhamdulillah. Nah, ya sekarang lanjut soal nomor 11. Gampang. Gelombang bisa. Ini gelombang berjalan. Paling nek gelombang berjalan paling lengkap paling enak goleki simpangan mau atau ngitung karena biasanya nggak hafal sini piro, sudut-sudutnya lupa. Oke.
Kita lanjut soal nomor 11. Nomor 11 itu materi tentang gelombang berjalan. Gelombang stasioner nomor 11. Seutas tali diikat mendatar, mempunyai panjang 5 meter. Salah satu ujungnya digetarkan dan ujung lainnya terikat namun dapat bergerak bebas. Berarti artinya apa? Ujung bebas, karena gelombang stasioner itu kan ada dua macam, ada ujung bebas sama ujung terikat. Nah ini nomor 11 itu terikat sih, tapi kan dia dapat bergerak bebas. Kesimpulannya apa? Ujung bebas. Sehingga terjadi gelombang stasioner. Simpul ke-8 yang terjadi berjarak 2 meter dari sumber getar. Maka panjang gelombang pada tali berapa? Gitu ya. Jadi harus dipahami dulu bahwa gelombang stasioner itu ada dua macam. Yang pertama adalah gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung terikat. Bedanya apa? Jadi kalau misalkan ini ujung pantul dari tongkat begitu, saya punya tali yang ada di sini itu tak ikat, tapi gerakannya tali ini bebas karena di sini tali ini longgar gitu, jadi orang kenceng lain dia longgar ya segini, atau tak kasih ring, tak kasih cincin gitu. Nah ketika ujung tali yang sebelah sini tak getarkan, maka gerakan tali yang ada di sebelah ujung pantul itu akan gerak naik turun gitu. Bisa bayangkan ya, naik turun gitu. Maka di ujung pantul nanti akan terbentuk apa yang terbentuk perut, karena dia mulai dari atas dan mulai dari bawah, maka bentuknya ini isor dhuwur sang isor, paham tak? Tapi yang ujung terikat itu dia terikat kencang ini, tak getarkan naik turun pun dia akan tetap di tempatnya satu titik itu, maka dia tidak bergerak bebas. Akhirnya dia tidak bergerak naik turun, ini gerakan ini begini, maka tali nanti akan terbentuk apa di sana? Simpul. Kebayang ya? Jadi saya bayang ya gitu ya. Nah ujung bebas tadi naik turun, maka bentuk apa? Perut. Nah ujung terikat nenggo tengah tok, tadi gulungan ini tok, maka terbentuk simpul. Bedanya di situ. Jadi gelombang ujung bebas dan ujung terikat itu hanya pada gambar. Nah ujung bebas mau terbentuk perut karena gerakannya bebas. Nah ujung terikat dan terbentuk simpul. Kita coba gambar. Soal itu dia pengennya kemana? Ke ujung bebas. Jadi kita gambar dulu. Jadi mas dulu atau ujung pantulnya. Terus tak ini ya, ini apa? Tali ini yang ada di sini tak kira kalau kenceng ini tali ini misalkan begitu. Terus tak getarkan dari sini, ini namanya asal getar ini namanya ujung pantul. Tak getarkan naik turun, nah ini kan sama gambar kalau enggak betul, maka akhirnya dia mulai dari atas dan mulai dari bawah begitu. Gambarnya seperti ini begitu. Nah saya sabar ya. Terus yang jelas kawan ini nah, ini lagi sering perut mendung-mendung lah, namanya perut mendung-mendung. Nah, simpulnya ini pertemuan tali dengan tali simpul. Nah, ini simpul. Ini perut karena dia melambung. Nah, terus ini kan dia nanti jadi perut. Ngerti ya? Begitu. Nah, katanya panjangnya 5 meter. Nah, yang soal jadi simpul P8. Simpul P8 ini. Nah, ingat perut dan simpul pertama kali ini terbentuk di ujung pantul, bukan di ujung getar. Jadi nek kowe ngitung perut pertama, simpul pertama aja kok ini, tapi harus dari ujung pantul. Paham ya? Jadi ini perut pertama, perut 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nek simpul berarti ini simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi yang dimaksud soal mau. Ini simpul ke-8. Nah, jaraknya adalah 2 meter dari sumber getar. Nah, kita gambar ini sumber getarnya. Nah, ini sumber getar. Nah, jaraknya dari sini 2 meter dari soal. Padahal panjang tali ini tadi berapa panjangnya? Panjangnya adalah 5 meter. Begitu. Nah, berarti dari ujung pantul ke simpul ke-8 ini jaraknya berapa, Dek? 5 meter, ini 2 meter. Berarti ini berapa? Betul, ini 3 meter. Pertanyaannya adalah panjang gelombangnya berapa? Oke, lambda itu panjang dari sini sampai ke sini. Oke, ingat pahami bahwa pada gelombang berjalan itu naik ini berapa lambda? 1. Naik ini kan gelombang stasioner berapa lambda? 2. Ora, tetap 1. Jadi ingat, gelombang stasioner ini tetap 1 lambda ya. Nah, kita ulanginya nih berapa? 1/4 ngawur, ini 3/4 mau tak longi loh. Oke, berarti ini setengah, ini berarti berapa? 1/4. Kebayang ya, ngerti maksudku? Oke, sekarang coba lihat
dari simpul ke-8 ke ujung pantul itu ada berapa lambda? Yuk dihitung. Dari sini sampai sini berarti berapa? 1, terus 2, terus 3, terus 4. Kurang. Ingat ya, berarti 3 lebih. Ingat mandek-mandek yang gini. 3 lebih berapa? Semene kuis setengah, semene kuis seperempat. Berarti artinya nilainya sebanyak berapa lambda? 3/4 lambda. Maka sekarang kita bisa hitung jarak itu X simpul ke-8 itu adalah 3/4 lambda atau berapa? Rata kali. Jadi pecahan biasa. 3 kali 4 tambah 3 loh, berarti 15/4 lambda. Maka jarak simpul ke-8 itu 15/4 lambda. Simpul ke-8 mah jaraknya berapa? 3 meter. Bukan pakai 2 loh ya, ingat. Kita tadi ngitungnya ke ujung pantul karena perut dan simpul pertama kali dihitung dari sini. Jadi saja ini figur pengecok. Gue kudu ngerti jaraknya ini gitu ya. 3 meter, terus ini berapa? 15/4 lambda. Udah. Maka nek tak kali silang ke sana, lambda ke sini loh. Atau ini lambda tetap di sini boleh, lambda di sini berarti 4 kali 3, 15-nya ke bawah loh, berarti 12 dibagi 15 atau lambda sama dengan 12/15 dibagi 3, 4 dibagi 3, 5. 4/5 0,8. Wis gitu. Gampang ya. Jadi untuk menghitung perut simpul pada wae. Nanti misalkan perut ke-4, 1 2 3 4, tinggal digaris hitung lambda nih. Pokoknya hitungnya ke ujung pantul, jangan hitung ke sana. Salah, nah hitung ke sana nanti bisa jadi beda semua. Rono mesti pada kabeh. Gitu ya. Sip. Lanjut, sekarang soal nomor 12. Tali yang panjangnya 140 cm direntangkan mendatar. Salah satu ujungnya digetarkan naik turun dengan frekuensi 20 Hz dan amplitudo 10 cm. Sedang ujung lainnya terikat kuat. Akibat getaran tersebut pada tali terjadi gelombang stasioner. Ingat, terikat kuat berarti nanti dia ujung terikat nomor 12. Nah, ujung terikat berarti naiknya ora terbentuk perut, yang terbentuk apa? Simpul. Terjadi gelombang stasioner dengan kecepatan lambat 80 cm per second. Pertanyaan adalah letak perut ke-10. Letak perut ke-10. Tapi ingat, enak bele-bele dari asal getaran. Dari asal getaran berarti kita murah kok ini ya, tapi dari jaraknya ya. Bukan artinya perut pertama ngitung suaminya tidak, tapi dihitung jaraknya. Artinya ketika ngitung suaminya lah nanti kurani gitu. Makanya di soal ada apa? Panjang tali 140 cm. Udah ya? Oke ya. Kita hapus saja. Saya tidak gambar lagi, saya tambahkan saja. Karena sih kita tambah aja. Gambar berapa? 12 ya. 12. Lanjut ke saya berarti itu terbentuk simpul. Panjang talinya tak ganti, nilainya adalah 140 cm. Di soal ditanyakan perut ke-10. Cukup enggak ya? Perut ke-10 coba. Perut ke-10 betul ya? Limo. Oh, perut ke-10. Berarti ini perut bukan ya, ini simpul pertama. Ini perut ke-1 dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wah, maka mana tambahin aja, jangan catat ya. Tambahin sini enggak apa-apa. Tambahin dulu. Nah, ini asal getarnya sumber getar atau asal getar. Hitung lagi, perut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya ini ya. Ini perut ke-10. Perut 10. Yang dihitung nanti adalah perut ke-10 itu dari sumber getar, jaraknya berapa? Ini nanti yang dihitung. Tapi tetap walaupun yang dihitung dari asal getar, gue tetap kudu ngitung saya perut itu dari sana. Ora oleh skop ini perut 1 2 3 orang ngono kan. Tetap saka ujung pantul lah ini boleh turani. Maka boleh turani Anda harus ngerti panjangnya ini dulu berapa. Benar kan? Nah, ketika Anda tahu X-nya, maka ini akan bisa dihitung 140 disusul X. Gitu kan. Jadi nanti kita hitung X-nya itu dengan cara menghitung lambda dari perut ke-10 sampai ke ujung pantul. Yo dihitung ada berapa lambda. Nek kok kaya berkangenan ya hitung gak perlu apa-apa. Masih wis marune mikir bingung. Ora apa-apa, sok ini itu. Ini dari sini berapa? 1 ya, 2,
lambdanya 3, terus 4. Lah 4 lebih berapa ini? Semene setengah, ini jadi sama sakmene. Ini dihitung lagi saka garis perut ke-10 itu ke kiri. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Lebihnya berapa deh? 3/4. Maka X itu nilainya adalah 4, 3/4 lambda. Nah, sekarang cara perut ke-10 nya nilainya adalah 4, 3/4 lambda. Dari pecahan biasa 16 tambah 3 berarti 19/4 lambda. Nah, lambdanya sekarang Mas dihitung dulu. Dari mana? Dari data tadi diketahui bahwa apa? Frekuensinya 20 Hz. Nah, ini. Frekuensinya 20 Hz, terus kemudian cepat lambat tadi V. Nilainya adalah 80 cm/s. Maka lambda kan rumus apa? V dibagi F. Nah, ngono ya, tinggal ditulis. Ini berapa? V 80, F-nya 20, berarti lambdanya berapa? 4 cm. Dah, masuk sini berarti 19/4 lambdamu berapa? 4. Set ya kan? Berarti jaraknya perut ke-10 dari jumlah ya, seperti ini mau X-nya 19 cm. Jawabannya gitu? Bukan. Ingat 19 itu ini, 19 itu dihitung dari ujung pantul, ini 19 cm. Pertanyaannya kan dihitung dari sumber getar, dari asal getar. Berarti tinggal 19-nya ini 140, berarti sisanya berapa deh? 100 40, 121 cm. Jadi jawabannya gitu. Yes, berarti di soal diketahui jawabannya C. Gitu ya. Mudah. Jadi sebenarnya dengan gelombang berjalan dengan gelombang stasioner ujung bebas dan ujung terikat itu hanya pada gambar kita. Nilai ujung bebas perut dan ujung terikat simpul. Oke, saya kira itu soal nomor 12. Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya kita lanjut. Sepotong dawai yang panjangnya 80 cm. Sepotong dawai yang panjangnya 80 cm. Panjang berarti L 80 cm dan masanya 16 gram, M 16 gram. Dijepit ke ujungnya dan terentang tegang dengan tegangan 800 Newton. Tegangan itu F 800 Newton. Nah, frekuensi nada atas kedua yang dihasilkan adalah berapa? Nah, frekuensi nada atas kedua itu F berapa? Nada atas kedua. Nada atas kedua ya F2, nggak usah mikir F1, F3, ya F2. Frekuensi nada atas keempat ya F4. Frekuensi nada atas pertama ya F1. Benar, frekuensi nada dasar lagi F0. Gitu ya. F2-nya berapa? Kasusnya adalah kasus dawai. Maka menghitung frekuensi keberapa pun Anda harus ngerti perbandingannya. Ingat, pada dawai itu perbandingannya F0 banding F1 banding F2 dan seterusnya. Itu perbandingannya bilangan asli, yaitu berapa? 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Artinya F0 nilainya 1, F1 nilainya 2, F2 nilainya 3. 3 kali F0 maksudnya. Jadi kalau F0 nilainya 100 Hz, maka F2 nilainya 300 karena 3 kalinya F2. Sorry, 3 kalinya F0. Benar ya? Berarti F2 nilainya perbandingannya adalah 3 kali apa? F0. Wis, maka tugas Anda adalah menghitung apa? F0. Betul, Anda tugas menghitung F0. Nah, F0 pada dawai itu rumusnya apa? Yang penting apa lagi F0? Tak kayak apa? Itu rumusnya adalah V per 2L. L-nya ada, V-nya 0. Nah, tugas Anda menghitung V. Soal kurang ajar ini. Anda menghitung V dulu. V pada dawai itu rumusnya apa? Akar F L dibagi M. Bis berarti akar F-nya berapa tuh? 800. L-nya 0,8 meter, masanya 16 gram, berarti 16 dikali 10 pangkat min 3. Gitu. Yes. Berarti ini kalau ini kan nolnya hilang toh. Ya, terus min 3 naik jadi plus 3 toh. Tambahan nulis itu berarti plus 4. Guys paham ya? 8 ping 8 swita papat. Swita papat per 16. Swita papat per 16 berapa?
4 dikali 5 per 10 ya pangkat 4 karena menghentikan naik plus tambah 1. Wes tinggal diakar 4 diakar 2 10 pangkat 4 diakar 10 pangkat 2 atau 200 meter per sekon. Wes tinggal diukur ini berarti V nya berapa 200 dibagi 2 L nya berapa tadi 0,8. Yes, 2 100 lah, 100 di poro 0,8 kan pada kalau 1000 dibagi 8 ya. 1000 dibagi 8 itu adalah 125. Yes. Jawabannya ini bukan, walaupun di jawaban ada yang nganggur ini. Ini F0 nya, maka harus ketemu F0 nya tinggal digoreng atau F2 mau berapa nilainya? 3 kali F0 berarti 3 dikali 125 atau berapa? 375. Yes. Nah itu jawabannya. Gampang, jadi sebenarnya kudurut nggak apa ini. Jadi kalau F0 nya belum tahu, pokoknya sih penting perbandingannya dari perbandingan kiro karena F0 ya nanti tinggal dimasukkan berapapun nilai yang ditanyakan tinggal dikali. Jadi kuncinya di F0 rumusnya gitu ya. Nah itu untuk damai.